Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar malam hari ini? Senang menyapa Bapak Ibu Saudaraku. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan dalam hidup kita. Malam ini Saudaraku, dalam ibadah tengah minggu, saya ingin menyampaikan sharing firman Tuhan buat kita, seluruh sidang jemaat Gereja Betel Indonesia, Pelita Kasih. Namun sebelumnya kita berdoa dan tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah, kami kenal dalam Yesus Tuhan, Kepala gereja kami bersyukur malam hari ini, kalau kami bisa ada sebagaimana ada pada malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Engkau melawat kami, lewat kebenaran firman-Mu, menguatkan, meneguhkan iman kami, supaya kami tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman-Mu dan tak tergoncangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam ini, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, malam ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita bersama dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dari bacaan kita malam hari ini saya beri tema kuat di dalam Tuhan. Berbicara tentang kuat di dalam Tuhan, ini merupakan satu kerinduan kita bersama. Kita ingin tentu kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan persoalan yang terjadi ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, bila kita mendengar berita yang begitu mencemaskan, membaca dalam koran, melihat dalam televisi, ada begitu banyak kabar-kabar yang sangat mencemaskan, menakutkan, menggentarkan hati. Apalagi peristiwa sekarang, kalau kita menyelidiki atau memperhatikan, yaitu peristiwa virus yang menewaskan jutaan orang di seluruh dunia. Ini kabar yang sangat mencemaskan, menggentarkan, menakutkan. Namun di satu sisi, ayat firman Tuhan mengajar kita supaya kita kuat, supaya kita berdiri teguh. Namun di sisi lain ada begitu banyak kabar yang membuat kita tidak kuat. Saya percaya malam hari ini berbicara tentang jangan takut. Ini sudah banyak dituliskan dalam Alkitab, lebih dari 300 kali. Alkitab ini menuliskan tentang jangan takut. Artinya betapa kita perlu untuk tidak takut, karena rasa takut akan membuat iman kita tidak berfungsi. Rasa takut akan membuat iman kita tidak kuat, saudaraku sekalian. Ada 3 musuh iman, yaitu takut, khawatir, dan tidak percaya. Itu adalah kombinasi yang mematikan, yang membuat iman tidak berfungsi. Namun di sisi lain, Tuhan mengajar kita supaya kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Namun yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita, orang percaya ini, bisa kuat dalam menghadapi setiap tantangan? Ayat yang pertama ini dikatakan,
Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang pertama, untuk kita bisa kuat, kita harus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tinggal di dalam Kristus Yesus. Hanya dalam Kristus Yesuslah kita bisa kuat. Di luar Kristus kita nggak kuat. Sebab itu firman Tuhan berkata, jika engkau tidak tinggal di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak tinggal pada pokok anggur itu, maka di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita rapuh. Di luar Tuhan kita tidak berdaya. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, supaya kita kuat, kita harus tinggal dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kuat, bukan supaya kita kuat itu kita harus minum jamu kuat. Tapi supaya kuat, kita harus tetap tinggal dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang tinggal dalam Tuhan itu, dia punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah. Karena persekutuan dengan Tuhan itu, kita saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan, saudaraku sekalian. Ayat firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Lalu mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, ini hari-hari ini kita dianjurkan tidak boleh ibadah dulu, tidak boleh kumpul-kumpul di gereja dulu. Memang, saudaraku sekalian, orang yang sudah biasa beribadah di gereja, rasa-rasanya sangat tidak enak, sangat kurang baik kalau tidak ibadah di gereja. Memang itu betul, saudaraku. Apalagi orang yang sudah memiliki cinta kasih kepada Tuhan, kasih mula-mula, kalau tidak ibadah rasanya kurang pas, kurang enak. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Karena kita biasa ibadah di rumah Tuhan, biasa kumpul bersama di gereja. Tiba-tiba pemerintah berkata, jangan dulu ibadah di gereja. Memang berat, saudaraku sekalian. Namun ada banyak juga orang tidak ibadah di gereja seolah soal biasa. Tapi bagi kita yang terbiasa ibadah di gereja, rasanya tidak ibadah ini sangat berat, saudaraku sekalian. Karena apa? Karena kita rindu untuk bersekutu di rumah Tuhan, berdoa, beribadah bersama. Namun kalau kita punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, kita bisa kumpulkan keluarga, kita doa bersama dengan keluarga, beribadah bersama dengan keluarga, membangun misbah keluarga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kumpulkan anak-anak, ambil peran sebagai imam, sebagai bapak-bapak, doakan anak-anakmu, bersekutu dengan Tuhan. Jadi untuk kuat itu harus punya kerinduan untuk bersekutu, beribadah dengan Tuhan. Supaya lewat ibadah, lewat doa kita dikuatkan. Ya, kita dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, tertanam dalam pengajaran yang benar, supaya kita berakar dan tak tergoncangkan oleh badai apapun yang berusaha menggoncang hidup kita. Jadi untuk tetap kuat dalam Tuhan harus tinggal dalam Kristus, punya kerinduan beribadah. Ya, punya kerinduan beribadah, saudaraku sekalian. Hidup kita terus dengan puji-pujian. Karena lewat pujianlah ada kekuatan. Lewat pujian penyembahanlah kita merasakan hadirat Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kita harus senang memuji Tuhan. Orang yang senang memuji Tuhan, kalau ada beban, rasanya flow. Karena lewat pujian itu, Tuhan bertahta di dalam puji-pujian orang-orang percaya, saudaraku. Pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat menantang pasukan tentara Israel, mencemoohkan mereka. Dan mereka ketakutan, saudaraku sekalian.
Ketika Daud mendengar itu, Daud berkata kepada Saul bahwa dia ingin menghadapi Goliat. Saul merasa, apakah anak kecil ini mampu, sedangkan semua tentara Israel tidak mampu. Tetapi saudaraku sekalian, Daud hadapi. Karena dia percaya bahwa dia hadapi dengan nama Tuhan. Pada waktu Goliat mencemoohkan, yaitu barisan tentara Israel, tapi Daud menghadapi dengan nama Tuhan. Daud berkata, engkau menghadapi aku dengan kekuatan tombakmu, tapi aku hadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya saudaraku sekalian, dia tinggikan Tuhan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang tiada tandingnya. Nah, Tuhan hadir, Tuhan bertahta, Tuhan berkenan. Dan segala ketakutan yang dihadapi oleh bangsa Israel, ketika kita meninggikan Tuhan, maka Tuhan berikan kemenangan bagi setiap orang yang meninggikan Tuhan, saudaraku sekalian. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, orang yang tinggal dalam Tuhan, dia menjaga kekudusan hidupnya. Dia jaga kekudusannya. Alkitab berkata, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat aku. Tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang suci yang hatinya, yang kudus. Dan kesanalah Tuhan menyampaikan pesan-pesannya. Orang yang hidup suci, hidup kudus, dia terhindar dari segala berbagai macam ketakutan. Karena dia senantiasa dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan, dia menjaga hatinya. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Sebab itu, saudaraku sekalian, ketika kita mendengar sesuatu kabar yang membuat kita takut, maka hati kita kecut. Tapi kalau kita mendengar tentang iman, kata-kata yang menguatkan, maka iman kita semakin bangkit kembali. Oleh sebab itu, jaga hatimu. Jangan sampai hati kita itu kecut dengan berita-berita yang sangat mencemaskan. Jaga kekudusan supaya kita tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, agar kita kuat, ayat yang kedua ini katakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, untuk kuat dalam Tuhan, kita harus banyak dengar firman Tuhan. Banyak mendengar firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, apa yang engkau dengar daripadaku. Firman Tuhan yang kita dengar akan membuat iman kita kuat. Akan membuat iman kita mampu berdiri di dalam kebenaran. Karena pendengaran itu sangat mempengaruhi seperti yang saya katakan. Ketika kita mendengar yaitu kata-kata yang tidak menguatkan iman, maka kita pun bisa lemah. Tapi ketika kita mendengar firman, maka iman kita dikuatkan. Karena iman timbul dari pendengaran. Itu pendengaran akan firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, dengarlah kata-kata yang menguatkan iman. Bukan kata-kata yang melemahkan, bukan kata-kata yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, tapi dengar firman Tuhan yang menguatkan iman saudara. Supaya imanmu bangkit, semangatmu bangkit untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup orang Kristen ini, ada 3 gambaran yang perlu kita harus pelajari sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang yaitu ulet, kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Alkitab ini berkata
seorang prajurit, ya, seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi gambaran pertama, Alkitab ini menuliskan seorang prajurit. Jadi kita perlu belajar kepada seorang prajurit. Prajurit itu tidak pernah bercita-cita untuk kalah. Dia terus bercita-cita untuk memenangkan pertarungan, apapun risiko yang harus dihadapi. Dia berlatih terus, berusaha lari ke sana ke sini, bukan berarti supaya dia bisa melarikan diri, tapi supaya dia dengan cekatan bisa mengalahkan musuhnya dan meraih kemenangan. Jadi seorang prajurit itu patut diteladani sebagai seorang pejuang dalam memenangkan pertarungan. Belajarlah kepada seorang prajurit yang tidak pernah takut menghadapi setiap tantangan yang ada. Yang kedua, dalam ayat ini dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang kedua disebut sebagai olahragawan. Hal yang perlu kita teladani dari seorang olahragawan itu adalah disiplin. Dia sangat disiplin. Latihan itu ditentukan jam berapa ke jam berapa, itu disiplin. Dan itu tepat. Dalam bertanding pun mereka itu punya disiplin. Jadi semua dalam pertandingan olahraga itu mereka harus patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pelatihnya. Baik disiplin berlatih, disiplin makan, disiplin tidur, ya itu diatur saudaraku sekalian. Dari jam berapa ke jam berapa makan, makanan yang mereka makan itu tidak sembarangan makanan. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita harus ada disiplin. Makanan rohani yang kita makan itu pun juga jangan asal sembarangan makan. Ajaran-ajaran yang tidak sehat seringkali kita tidak memahami, saudaraku. Makanya kita harus tetap dibimbing, dibina dalam satu pengajaran yang benar, sehingga ketika kita ditanam dalam pengajaran yang benar, kita bertumbuh dan berakar dan berbuah dalam Tuhan. Jadi kita harus punya disiplin. Nah, saudaraku, orang sukses itu adalah orang yang punya disiplin. Sebab itu kita harus ada disiplin di dalam, yaitu hidup kita ini kepada Tuhan. Disiplin berdoa, ya, jam berapa kita bisa berdoa, baca firman, tidak terganggu. Itu harus ada disiplin, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang ketiga dalam ayat ini dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi petani itu, saudaraku sekalian, tidak pernah bercita-cita untuk tidak mendapatkan hasil yang baik. Jadi petani tetap berjuang, kerja keras, pantang menyerah, panas terik matahari, hujan, tidak pernah dia pusingkan. Ya, makanya Alkitab berkata, menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Jadi ketika mereka mendapatkan hasil, maka sukacitanya itu sangat luar biasa. Penderitaan yang dialami selama beberapa bulan, ketika dia sudah mendapatkan panen, maka dia sangat bersukacita. Penderitaan itu hilang dengan seketika, oleh sebab dia dapat panen yang memuaskan. Jadi inilah sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang pertama, supaya kita kuat, kita harus tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan, cari Tuhan, beribadah dengan Tuhan, ya, jaga kekudusan, jaga hati, ya. Yang kedua, supaya kita kuat, banyak belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar kata-kata yang menguatkan, supaya kita kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita memuji Tuhan sebelum kita berdoa. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Saya ajak saudaraku sekalian, kita memuji Tuhan bersama. Baik yang ada di rumah, ikuti pujian ini. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan iman dalam hidup kita. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menibuku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menibuku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kami sembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami, Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Bapa. Engkau yang menjawab setiap doa kami Bapa, jawaban hidup kami, haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Terima kasih, kudus kuduslah nama-Mu Bapa. Kau gunung batu kami, Kau kota benteng hidup kami.
Kau menara kekuatan kami Tuhan. Kau Allah kami, Raja kami, Tuhan kami, Yesus Masya, Elohim, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah, kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja kami, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Malam ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus Allah kami, kabar-kabar ini seringkali mencemaskan kami, membuat kami takut Tuhan. Namun firman-Mu mengajar kami supaya kami tidak takut, supaya kami tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami peroleh kekuatan, di luar Engkau kami rapuh, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya kami tetap tinggal dalam Tuhan dan mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan iman kami Tuhan. Ketika kami mendengar berita-berita yang mencemaskan membuat iman kami takut, tetapi ketika kami dengar firman Tuhan, iman kami dipulihkan dan dibangkitkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap sidang jemaat-Mu, kunjungi mereka di rumah mereka masing-masing pada malam ini, yang mengikuti doa bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan. Engkau melawat mereka, memberkati mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, pagari mereka dari segala serangan virus, dari segala kuasa si jahat yang coba mengganggu mereka, dari segala sakit penyakit dijauhkan dari mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bentengi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Pelihara mereka bagaikan biji mata, senantiasa terhindar dari segala tulah, dari segala sakit penyakit, dari segala apapun yang mencoba mencelakakan hidup kami Tuhan. Kami tetap berada di pihak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami malam hari ini. Jalan-Mu telah mendengarkan kami Tuhan, memberkati kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, aminkan kata-kata berkat yang akan saudara bawa, yang akan saudara terima, saudara imani pada malam ini, saudaraku sekalian. Mari angkat tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan segala berkat ini turunlah atasmu, atas anak cucumu, atas segala apa yang menjadi kerinduanmu pada hari ini. Tuhan, engkau berkati, engkau mengangkat engkau kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Tuhan senantiasa menjauhkan engkau dari segala malapetaka, dari segala kecelakaan, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus turunlah memberkati engkau mulai malam ini sampai Tuhan datang. Maranatha untuk kali yang kedua. Dengan percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.
Selamat malam, Tuhan berkati. Puji Tuhan.